Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu muslimah Majelis Zikiriyah Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua di sini masih diberikan kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk sama-sama belajar ya Bu ya. Belajar mengkaji kehidupan dan mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Baik ibu-ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Seperti biasa, kita sholawatan dulu ya Bu ya. Ya. Kemudian nanti tawasul sebentar, dan saya mohon izin, mohon maaf sekali karena tadi ketinggalan ibu, maaf ya. Ya, jadi saya udah nitip nama-nama arwah, ternyata udah istirahat. Jadi ya saya yang ngomong, saya yang mimpin juga, aneh juga sih, tapi ya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, yang penting niatnya adalah 1 tahunan almarhum bapak saya, minta doanya sama ibu-ibu semua di sini. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, diberkahi semua kehidupan dunia dan akhiratnya, dimudahkan hisabnya kelak, dan ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita salawatan dulu Bu ya. An-Nabi sallu alaih salawatullahi alaih. Ayo Bu, bantu saya. Oh ya. Wa yanalul barakat kullu man sallu alaih. Yuk. An-Nabi sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakah kullu man sallu alaih. An-Nabi sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakah kullu man sallu alaih. An-Nabi sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakah kullu man sallu alaih. Bareng-bareng lagi Bu. An-Nabi sallu salawatullahi wa yanalul barakah kullu man sallu alaih. An-Nabi ya hadirin i'lamu ilmal yaqin. An-Nabi ya hadirin i'lamu ilmal yaqin anna rabbal alamin farada salawatu alaih. Monggo.
alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih deg-degan aja udah sekian kalinya di sini, masih nervous saya. Iya, terima kasih ya Bu ya, udah bareng-bareng salawatan. Sekarang kita serius minta doa. Kita tawasul dulu ya Bu ya. Boleh sambil dipejamkan mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita buka tutup doa dengan salawat supaya tidak tertolak ya Bu ya doa-doa kita, dan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khususan ila hadirati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta yang membawa cahaya kepada kehidupan ini dan yang mewarisi akhlak-akhlak baik beliau, juga sifat sikap yang insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita semua di sini untuk menyerapnya ya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati untuk seluruh malaikatul muqarrabun yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail yang berada pada diri pribadi kita masing-masing, dan seluruh malaikat Allah yang bertugas menjalankan segala tugasnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat sedekah dan seluruh malaikat yang senantiasa berbaris dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati seluruh para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati kekasih Allah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menitipkan kitab-kitabnya kepada kita semua untuk alhamdulillah masih boleh dan diizinkan untuk kita pelajari. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak baik beliau dan kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada suatu kelekatan apapun dan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan seluruh para sholihin, guru-guru kami tercinta yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, para kaum ulama, para habaib, seluruh luhur-luhur suci, khususan desa Saragan ini, Mbah Begonondo, Binti Buntulan, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikutnya yang setia, yang menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh penghuni desa ini, baik manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, dan apapun itu, khususan para arwah-arwahi yang ada di perkuburan Saragan, Sikapet, Pertul, Mirit, Perbun, dan sekitarnya. Kita mendoakan semuanya lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala sebagai bentuk
Rahman Rahim Tuhan kepada seluruh makhluknya, dan mudah-mudahan kita semua di sini dapat menyusul dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggak apa-apa ya Bu, agak panjang ya. Iya, soalnya ini saya khususin untuk almarhum orang tua tercinta, almarhum Bapak Nenda bin Kasju, khususon Sumaila Arwahi, almarhum Bapak Nenda bin Kasju. Al-Fatihahnya saya cepetin gak apa-apa ya Bu ya? Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon Sumaila Arwahi, Mbah Marsi, Mbah Mukas, Maniso, Manijo, bin Pulan, Kromorejo, Kromojoyo, Salah-salah, Mertemanggulo, Garba Sepuh, Siti Aisyah, Mbah Tarkim, Binem, dan seluruh keluarga besar serta leluhur kami, binti bin Pulan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Sumaila Rohi, Mbah Abu Bakar Abdul Fatah, Baradan Fadha, Karim, Wagi, Muasni, Mujidah, Murni, Atuna, Tato, Karmin, Yatin, Marjono, binti bin Pulan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaila Arwahi, almarhumah Ahmad Neti Emi Sardi Kasju Karni Jahuri Canti Arya Sri Martini Sukti Muski Sati Irawan Diding Nasya binti Pintulan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Sumaila Arwahi, Mbah Marliah, Marka Marso, Marjona, Agus Suyanto, Sutarman, Ahmad Darjo, dan seluruh keluarga besar kami dari Kebumen Jawa Tengah dan Kuningan Jawa Barat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Satu lagi Ibu, untuk seluruh makhluk ciptaan Allah nggih, ya, khususon ila hadirati ila ruhi wal jasadi summa ila arwahi. Kemudian untuk seluruh makhluk ciptaan Allah di seluruh alam semesta raya ini, baik manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, dan apapun itu yang hakikatnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk surga dan neraka. Jadi kita doain supaya kenal ya Bu ya, oh itu manusia yang di sana, doain saya nih gitu, doain surga, doain neraka. Jadi nanti Ibu kalau ke sana udah kenal, oh kita pernah itu ya, pernah tahu ya didoain gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Iya, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kuncinya buka tutup doa dengan salawat, itu kunci Bu. Alhamdulillah di sini sekali lagi saya bersyukur banget masih bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagi kisah ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak bosan dengerin kisah saya ya Bu ya. Iya. Kita di sini sekalian praktek ya, sekalian pokoknya apa yang sudah diberitahukan kita pelajari bersama, dijalanin bareng-bareng, dirasain manfaatnya bareng-bareng ya Bu ya. Ya, di sini
Boleh dibuka Qurannya surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka di sini maksudnya kita semua ya Bu ya, makhluk yang ada di dunia ini khususnya manusia, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi kenapa kita sambungkan apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan Al-Quran ini? Karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia, di mana segala hal semuanya apapun itu sebenarnya insya Allah memang sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kitanya mau mengkaji atau tidak gitu ya Bu. Ya, di sini yang saya garis-garisi kemudian beri tanda itu insya Allah yang menjadi pembahasan kita hari ini, di mana dalam bukunya Futhul Ghaib ini yang terjemah ya Bu ya, Syekh itu bilang bahwa keterangannya di sini Allah telah menciptakanmu dan yang kau lakukan. Jadi adanya kita, ada subjek, ada juga objek ya Bu ya. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menciptakan penyembelih dan binatang yang disembelih. Juga ada sebab, ada akibat. Segala tindakan hamba Allah adalah ciptaannya. Begitu pula buah atau hasil dari upaya yang dilakukannya. Jadi kadang kita itu baru sadar kalau udah dapat hasilnya, tapi ternyata hasil itu tuh diinginkan oleh Allah supaya kita mendapatkannya, makanya kita disuruh berusaha. Paham ya Bu ya? Iya, jadi Allah tuh pengen kamu ada di titik ini, tapi sebelum dapat itu semua, kita harus melewati titik-titik sebelumnya ya Bu ya? Iya. Kalau ibaratnya naik tangga, Allah tuh pengen kita semua ada di tangga 10 misalnya, tapi sebelum ke 10 pasti kan lewat 1, lewat 2, lewat 3, lewat 4 ya Bu ya. Dan itu semua setiap kita lewat itu pasti ada ujiannya, dimana ujiannya masing-masing berbeda-beda ya Bu ya, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan batasnya, dan sesuai dengan keimanannya masing-masing. Kemudian di sini Maha Agung Dia, betapa pemurah dan penyayangnya Dia ketika mudah-mudahan suatu saat nanti kita semua adalah orang-orang atau wanita-wanita yang dirindukan oleh surga ya Bu ya. Iya. Kita lagi bayangin dulu nih Bu, misalnya ibu-ibu udah di sana gitu, terus mau masuk ke yang namanya surga gitu kan. Sebelum masuk itu kan disambut sama Allah dan para malaikat. Terus bilang, masuklah ke dalam surga disebabkan dengan atau disebabkan yang telah kau lakukan. Maksudnya begini. Jadi ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman, di mana beliau itu kayak bilang kayak gini, ayo masuk, kamu kan udah berbuat baik, ya udah monggo masuk gitu ya Bu ya. Iya. Padahal sebenarnya ketika kita mampu berbuat baik, kita mampu melakukan amalan-amalan yang amal soleh lah gitu ya Bu ya, itu hakikatnya hanya Tuhan yang mengizinkan. Kalau Allah nggak ngizinin, ya nggak mungkin kita bisa ngelakuin itu semua. Itu pujian Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Tetapi sebenarnya semua orang-orang yang beriman yang mampu melakukan amalan dan kebaikan sewaktu di dunia, itu hakikatnya hanya Allah yang menghendaki. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang manusia pun masuk surga lantaran amalnya sendiri. Jadi di sini
insya Allah kita semua pasti udah pernah beramal ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kita beramal ya udah ikhlasin aja. Kalau bisa gitu jangan diingat-ingat. Karena apa? Karena kita masuk surga tuh bukan karena amalnya kita gitu. Kita masuk surga bukan karena aku udah berbuat baik, aku udah nolong ini nolong itu, bantuin dia begini-gini. Belum tentu ya Bu ya. Iya. Jadi semua itu kita lihat bahwa oh iya aku bisa begitu karena memang Tuhan yang mengizinkan demikian. Kalau kita lihat di lingkungan atau di jalan-jalan atau dimanapun kan banyak ya Bu ya, ada orang yang berbuat baik, ada juga orang yang berbuat sebaliknya atau berbuat maksiat. Belum tentu kalau Tuhan mengizinkan kita berbuat baik, bisa jadi kita berbuat sebaliknya gitu. Tapi nauzubillahi min dzalik. Makanya kita semua di sini yang masih sehat, masih seger, masih bisa jalan, senyum, ceria, masih semua indranya masih lengkap ya Bu ya. Iya, kita berbuat baik aja terus. Karena apa? Dengan berbuat baik juga, insya Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu nanti akan dihapuskan Bu. Nah, percaya nggak? Kenapa kok bisa percaya? Jangan percaya sama saya Bu. Ini ada di Al-Quran. Ibu-ibu pernah dengar gak suratnya? Nah seperti ini ya. Ini sekalian kita tadabbur ya Bu, ya sambil baca. Jadi di sini Quran surah Az-Zumar ayat 35 artinya adalah agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Karena setiap manusia sekali lagi pernah pasti bikin salah gitu, ya, pernah bikin hilaf, pernah berbuat buruk. Tapi itu dia kenapa kita nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang dari perbuatan buruknya. Kita nggak pernah tahu sedetik kemudian atau seminggu kemudian, sebulan kemudian dia bertaubat, kemudian dia berbuat kebaikan dan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya sehingga diangkatlah derajatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan kita semua kayak gitu. Makanya ketika kita buat kesalahan, pentingnya mandi taubat dan sholat taubat kurang lebih seperti itu. Salah ya kita taubat lagi, salah ya kita taubat lagi. Itu kalau bisa digunakan terus ya Bu ya. Ya karena saya pun bilang gini, saya masih pakai gitu sampai sekarang. Karena mudah-mudahan ketika kita mengetahui bahwa yang paling penting itu di akhir, makanya istiqomah itu penting. Ya ketika kita menjelang akhir ya kita udah dalam keadaan bersih zahir wal batin ya Bu ya. Nah itu kurang lebih di Quran surah Az-Zumar. Karena gini, kalau kita sudah menyentuh nilai cinta kasih, dimana bahwa rahmatnya Tuhan itu mendahului murkanya. Jadi kalau misalnya Allah mau marah tapi kita berbuat hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, itu yang didahulukan bisa jadi perbuatan baiknya. Itulah mengapa diridhoi gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi bukan berarti karena boleh tobat lagi terus kita ngulang-ngulang kayaknya itu tobat sambal ya Bu ya. Iya, jadinya kalau udah sekali terus kemudian namanya manusia pasti ada khilafnya. Yang penting dalam hati tidak pernah ada niat untuk melakukan hal tersebut atau hal yang dilarang oleh agama. Kemudian selagi kita masih punya niatan baik, niatan bagus, ya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian di sini pentingnya kita semua senantiasa mendengarkan nasihat, pengajian kayak gini dari siapa aja ya Bu ya? Iya. Bukan cuma dari saya gitu, apalagi kalau saya kan masih anak bocah ya, Ibu mau dengerin ya monggo gitu. Enggak ya enggak apa-apa gitu kalau saya. Kalau Ibu lihat di radio apa di televisi apa sama siapapun aja, di sini juga dijelaskan Qur'annya ya masih sama, Quran surah Az-Zumar ayat 18. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi setiap kita dengerin orang-orang ceramah pasti ada yang cocok atau yang enggak ya Bu ya sama kita ya. Iya.
si A ceramahnya begini-begini, kok di aku kurang seret, diambil yang baiknya aja. Si B ceramahnya begini-begini, kok kayaknya di saya pasnya ini deh, yang nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Karena setiap orang, sekali lagi, jadi ayat Al-Quran itu saling berkesinambungan, berada pada pembawaannya masing-masing. Disitulah mengapa di sini senantiasa suka saya jelaskan ya Bu ya. Monggo diambil yang cocoknya, yang sesuai dengan diri kita, dengan hati kita, tinggalkan yang tidak gitu, jangan diikuti yang gak bagusnya. Karena itu balik lagi kepada diri pribadi masing-masing. Karena untuk hubungan antara hamba dan Tuhannya, itu kalau udah dalam, ya gak ada yang tahu cuma ibu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Bu ya. Kemudian mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi buat ibu-ibu di sini semua yang udah hadir di sini, jadi kayak Allah tuh mau bilang bahwa kita semua tuh harus bersyukur. Kenapa? Ibu-ibu di sini semuanya, kita semua termasuk saya, dikehendaki Allah hadir di sini, dikehendaki Allah untuk mengaji di sini, dikehendaki Allah untuk sama-sama kita bermuazahah, berkumpul dalam kegiatan yang positif. Karena di sini kayak kita tuh termasuk orang-orang yang insya Allah diberi petunjuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian selain kita diberi petunjuk, dan kita adalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi akal kita insya Allah masih berfungsi. Terus kita terus berpikir dan memaksimalkan akal. Karena yang menjadi pembeda antara makhluk Allah di dunia ini, antara manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya adalah di akal ya Bu ya. Ya. Kalau kita tahu kan tumbuhan akalnya di mana Bu? Nggak ada ya Bu ya. Ya. Kemudian hewan ya cuma ada bentuknya gitu, tapi mereka pakainya insting gitu ya. Tapi kalau untuk diolah nggak bisa semaksimal kita gitu ya Bu ya. Jadi pembedanya di situ di akal. Ketika kita memaksimalkan akal, insya Allah di situ, makanya pentingnya kita belajar ilmu, gali ilmu. Kenapa menuntut ilmu sampai akhir hayat? Karena orang-orang yang senantiasa belajar dan menuntut ilmu, insya Allah derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang lebih ada di Quran surah Al-Mujadalah. Orang-orang yang berkumpul di majelis dan menuntut ilmu akan dinaikkan beberapa derajat. Nah, ketika ibu sudah tahu ilmunya, sudah tahu esensinya, itu beda Bu amalannya dengan orang-orang yang belum paham. Kayak gini misalnya, ibu sudah tahu rahasianya kenapa kita harus sedekah gitu ya Bu ya. Ya, itu seringkali sudah dijelaskan untuk pembersihan diri, menghindari dari hal-hal negatif ya Bu ya, melindungi diri kita dari kezaliman makhluk lah kayak gitu. Kalau kita udah tahu ilmunya, ketika kita bersedekah, misalnya ada si A sama si B. Si A sudah tahu ilmunya sedekah, si B belum tahu, sama-sama sedekah. Insya Allah itu nilai atau kualitasnya beda Bu. Ya, jadi rapot amalnya bisa jadi beda. Ya, karena apa? Yang sudah menuntut ilmu lebih paham, lebih masuk ya Bu ya di hati, lebih pas. Bisa jadi nilainya ini misal ya 10 gitu. Yang ini yang belum paham ilmunya, tapi mungkin dia sudah mencobalah praktek gitu. Ya 7 mungkin kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Makanya di sini kenapa kita pentingkan amal-amal yang berkualitas, kurang lebih seperti itu, supaya nanti rapot kita di sana ya Bu ya, itu pas dibuka ya bagus semua gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Ya kayak sekolah Bu, kita di sini di dunia ngelakuin apa? Misalnya ya ngajinya nilainya berapa, sholatnya nilainya berapa, puasanya nilainya berapa, tapi terusin aja berbuat baik. Karena yang namanya rapot itu nggak mungkin semuanya 7 cuma nggak mungkin ya Bu ya, 10 cuma nggak mungkin. Pasti kita ada yang kurang, ada yang lebih. Dimana yang lebih itu nanti insya Allah bisa menutupilah yang kurang. Apalagi Gusti Allah itu maha baik. Kalau kita udah mendekati yang namanya cinta kasih, yang jelek-jeleknya, yang kurang-kurangnya, terus yang kita pernah ngelakuin dosa atau salah, mudah-mudahan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
kalau saya pribadi sih lebih prefer atau lebih senang memandangnya ke yang cinta kasih ya Bu ya. Iya. Karena kalau mandang kesiksaan saya takut Bu. Serem gitu, ngebayanginnya aja udah serem. Kan di sini di Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia itu ketika diajarkan ada yang melalui cinta kasih, ada yang harus diancamkan dengan ancaman, ada. Kalau kamu nggak sholat nanti di sana disiksa begini-begini ya ada gitu ya Bu ya. Iya. Jadi modelnya manusia itu beda-beda gitu. Kurang lebih ibu-ibu yang usianya di sini di atas 40 tahun ke atas, hatinya itu udah lembut lah gitu ya Bu ya, jadi gampang terketuk gitu. Kita lihatnya yang di pintu cinta kasih ya Bu ya, supaya rasa ulas asihnya itu tumbuh, terus kemudian itu mendahului, jadi diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebih seperti itu. Di sini oh iya, contoh kan kurang kayaknya kalau nggak pakai contoh. Masih betah ya Bu ya? Oh, takutnya kelamaan, nggak enak saya. Pada ayat awal Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita itu tidak ada daya upaya apapun, la haula wala quwata illa billah, ya. Semuanya hanya karena izin Allah saja. Sekalipun di dalam Quran surah An-Nahl ayat 32, seseorang yang masuk surga disebabkan apa-apa yang telah dilakukannya, namun pada hakikatnya kita bisa melakukan itu semua hanya karena Allah ya Bu ya. Kemudian di sini ya, apapun yang bisa kita lakukan, baik itu amal-amal baik, sholat, sedekah, berbuat kebaikan, itu semata-mata hanya karena izin Tuhan saja. Dan Tuhan masih mengizinkan semua indera kita berfungsi. Berapa banyak orang atau bahkan saudara-saudari kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang dia baru pengen sholat ketika tubuhnya udah nggak bisa sholat. Banyak ya Bu ya? Iya, baru kepengen ini ketika kita maksudnya ketika baru kepengen melakukan amalan baik ketika kita udah nggak sanggup lagi gitu. Itu sedih banget sih Bu. Maksudnya jangan sampai kayak gitu. Kalau di guru-guru saya tuh sering banget di sana misalnya kedapatan tamu udah tua gitu, udah maaf ya Bu, nggak ada maksud apa-apa, tapi ini pelajaran aja. Udah misalnya umurnya udah 80 tahun, 90 tahunan udah itu, tapi baru mau sholat, tapi baru mau ingat ke ini, jadinya kayak aduh gitu, kemana aja sih ibu kemarin masih muda gitu kan. Tapi selagi kita masih punya niat untuk berbuat baik, ya nggak apa-apa, dilanjutin aja ya Bu ya, karena kan yang dinilai akhirnya juga ya Bu ya. Yang penting makanya di sana digojlok gimana caranya buat mendekatkan diri gitu, buat tobat, buat ini, buat segala macam supaya meninggalnya enak gitu. Kalau kita Bu, kita mikir ya, misalnya ya Bu, kita lagi berpikir gitu, kalau Tuhan kita kan Maha Esa ya Bu ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang lah. Kalau kita misalnya kamu dari dulu dari kecil gini sukanya misalnya main ini judi apa segala macam sampai umur 80 tahun. Sekarang 80 tahun misalnya udah seminggu lagi mau mati, meninggal gitu, kamu baru mau ingat saya. Kalau kita kan kesel ya Bu ya, halo kemana aja gitu kan, kalau kita gitu. Tapi kalau Tuhan kita nggak apa-apa, ayo sini masih saya terima, ayo sini pintunya masih terbuka lebar. Selagi apa? Selagi nafas belum sampai kerongkongan. Ya, kita nggak pernah tahu kapan, kita nggak pernah tahu di mananya, itu nggak pernah tahu. Waktu itu hanya Tuhan yang tahu. Itulah kenapa Allah itu Maha Baik. Ayo nggak apa-apa gitu. Ayo nggak apa-apa gitu. Saya nggak tahu, cuma pengen ngomong ayo nggak apa-apa, katanya gitu. Ya, dan di sini saya berikan contoh juga kejadian-kejadian tentang hanya Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi ya Bu ya. Jadi ini kan pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Misalnya gini, kayak saya pernah didatengin orang, mungkin sakitnya apa gitu. Kadang saya penasaran, kok saya nggak dikasih tahu sih obatnya apa gitu. Saya penasaran sendiri Bu, kok saya nggak dikasih tahu sih? Kok si A dikasih tahu, si B dikasih tahu, kok si Z nggak dikasih tahu nih gitu. Terus
ketika baca lagi surat ini ternyata oh iya semuanya memang ya cuma izin Allah aja. Kalau kita nggak dikasih tahu ya kita nggak bakalan tahu apa-apa gitu. Kalau misalnya pun dikasih tahu ya berarti baik buat beliau dan kita semua. Kalau nggak dikasih tahu berarti mungkin memang masih ada jalan yang harus dilalui ya Bu ya. Iya, karena rencana Tuhan kita nggak pernah tahu ke depannya nanti itu mau seperti apa gitu. Kemudian di sini ada juga yang nggak pernah kepikiran misalnya sebelumnya gitu. Tapi tiba-tiba kayak kita ada panggilan jiwa harus ke sini, pernah ya Bu ya? Harus ke sana, harus begini, pernah nggak Bu? Misalnya gini, misalnya pernah waktu itu saya, ini saya cerita pribadi nggak apa-apa ya Bu? Lagi nggak punya uang sama sekali misalnya. Nah, terus tiba-tiba dapat rezeki misalnya selembar-lembarnya gitu, misal ya Bu 50.000. Tapi ini kisah nyata. Tapi pada saat itu ada dorongan hati gitu ya. Ini kamu harus kasih ke sini misalnya gitu. Terus saya pikir, ih ya Allah yang bener nih kan cuma selembar-lembarnya doang gitu. Besok gimana gitu kan. Terus nanti ya kalau beras mah ada Bu, maksudnya makanan mah ada gitu di dapur. Terus ketika itu nggak berapa lama ya udahlah daripada saya takut kan kenapa-napa kasih aja kan. Ternyata ketika dikasih berapa hari kemudian kadang kita dapat petunjuk itu bukan dari orangnya langsung ya Bu ya, tapi orang lain yang tiba-tiba tuh cerita ke kita, tahu-tahu nyampe. Terus habis itu dia ngomong, kamu tahu nggak apa itu tuh orang itu gitu. Padahal kita nggak cerita kalau kita mungkin pernah ngasih ke dia gitu, kita nggak cerita ya Bu ya. Orang itu tuh kemarin lagi nggak punya banget, nggak ada banget, belum makan sampai jam gini. Wah saya langsung yang gimana gitu, deg-deg. Oh berarti memang Tuhan menitipkan rezeki itu ya cuma lewat doang gitu. Ada orang yang lebih membutuhkan dari kita. Makanya kadang tuh kita nggak kepikiran buat ngasih ke dia hari ini gitu. Tapi kenapa harus dikasih? Oh berarti memang melalui kita jalan orang itu bisa makan gitu ya Bu ya. Ini salah satu cerita. Dan di sini kalau yang udah pernah dialami dan terjadi itu bikin kita nambah yakin ya Bu ya, nambah oh caranya Tuhan tuh kayak gitu. Makanya di sini ibu-ibu kalau misalnya ngerasain hal-hal yang kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya aduh gimana lagi gitu, nggak ada sesuatu yang tidak mungkin ya Bu ya, selagi Allah itu mengizinkan. Jadinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita selalu diberi yang terbaik, karena kita nggak pernah tahu yang terbaik buat diri kita itu apa gitu. Mungkin buat saya terbaik sehari misalnya makan 3 kali gitu, tapi ya belum tentu karena kondisi badan tiap-tiap orang beda-beda ya Bu ya. Ada yang sekali masuk 4 kali ya Bu ya, ada yang 2 kali ya kan Bu. Iya beda-beda. Tapi kalau Tuhan kita hanya satu-satunya yang Maha Esa, yang tahu semua ciptaannya. Buat kamu sekian, kamu ini gitu. Jadi kalau kita udah belajar ini, insya Allah hati kita lebih lebar ya Bu ya, lebih terbuka, lebih bisa menerima pendapat dari banyak orang gitu. Gak cuma umat Muslim, tapi yang non agama selain Muslim atau dan makhluk apapun itu kita jadi lebih bisa nampung gitu. Dan kita lebih bisa memaksimalkan apa yang ada pada zahir wal batin diri kita. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, kemudian ini juga cerita baru semalam. Kayaknya saya kalau cerita di sini baru kemarin gitu, baru semalam gitu ya Bu ya. Kadang-kadang saya ngerasain dulu baru diceritain kali ya, apa gimana gitu. Itu juga ngeri juga Bu. Asal yang baik-baik aja lah gitu. Kalau yang serem-serem ya takut juga gitu. Misalnya semalam kan bikin itu kan Bu, bikin apa tuh, besekan ya, bikin besekan. Ceritanya udah pesan kentangnya udah dikupas kan gampang ya Bu ya, tinggal dipotong-potong. Kurang dong buat ini lagi, beli yang kecil-kecil, banyak banget, dipotongnya kan lama ya Bu ya. Maksudnya dikupasinnya gitu, lama. Orangnya cuman saya sama adik saya ya kan paling, terus ya gimana nih? Ya udahlah jalanin aja gitu. Terus pas ya sambil gerundel, mama gimana sih bukannya belinya yang udah dikupas gitu, yang udah ini segala macam. Tapi ternyata Allah tuh mau nunjukin bahwa ya nggak apa-apa beli yang itu. Tiba-tiba datang, kita nggak pernah tahu ya Bu ya, tamu satu keluarga ngapain Bu? Cuma bantuin kupas kentang. Iya, kan bingung saya. Tapi saya diam di situ, tapi mikir gitu. Saya maksudnya baru tadi ngoceh ya.
maksudnya protes gitu, ya Allah kok begini sih, bukannya belinya yang ini aja gitu. Tiba-tiba datang satu keluarga, malah bawa pisau, bawa talenan, bawa ini. Jadi kan, oh iya berarti memang seperti itu nggak apa-apa, udah terjadi, nanti ada yang bantuin gitu. Kadang kita harus susah dulu baru tahu hikmahnya ya Bu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu ya saya nyengir-nyengir aja sampai saya bilang sama orangnya, kayaknya suruh kesini buat bantuin saya di ngupas kentang gitu. Orangnya cuma ketawa aja. Allah alam bisawab, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Dikit aja hari ini. Susah tidur gimana? Mikirin apa Ibu? Susah tidur mikirin apa yo? Begini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu gak bisa tidurnya sampai jam berapa nih? Kadang-kadang gini. Kadang-kadang kita udah tidur misalnya Isya gitu ya, melek, molek lagi susah ya, cuma tiduran doang. Terus jam 1, jam 2, jam 3 itu sebenarnya sinyal Bu, panggilan, ayo sholat tahajud gitu. Iya benar. Iya, bisa jadi dari pikiran ya Bu ya. Tapi kadang saya pun juga masih kayak gitu Bu, masih yang males-malesan, goler, aduh. Apa? Kalau misalnya nggak bisa tidur itu banyak faktor juga. Bisa insomnia, kemudian bisa banyak pikiran, kemudian bisa dari hati masih ada unek-unek yang belum tersampaikan kayak gitu Bu, atau masih ada harapan-harapan yang mungkin belum jadi kenyataan, jadi dipikirin terus Ibu. Jadinya mau tidur biasakan wudu dulu ya Bu ya, wudu dulu, terus habis itu baca doa tidur. Kalau biar nggak diganggu sama makhluk yang apapun negatif atau segala macamnya, biasanya baca ayat kursi, terus surat Anas, Al-Falaq, diusapin itu dari kepala sampai kaki. Jadi misalnya habis Ibu baca, diusapin ke muka, kepala sampai kaki kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak bisa tidur ya biasanya dari situ pikiran, jadi nggak sinkron gitu. Oh penting. Kalau sering pipis, yang saya tahu kurang lebih ya Bu, coba dicek ke medis. Soalnya ada juga kalau misalnya kita punya gejala atau penyakit gula, biasanya pipis terus. Kalau gula, ya. Kemudian bisa karena hawa dingin atau kedinginan. Nah itu kedinginan jadi maunya pipis terus kayak gitu Bu. Tapi karena gini, kita kan dari bayi ya Bu ya bayi. Terus tumbuh anak, remaja, dewasa, kemudian ya parubaya gitu lah Bu ya, terus baru ke tua. Itu dari bayi itu sebenarnya kembali lagi ke iya. Jadi yang bayi sering pipis ya sama ya Bu ya, sering pipis. Terus iya, yang tua misalnya itu sering lupa ya, kita lihat kembali lagi ke bayi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang saat bayi itu belum sepenuhnya berfungsi apa yang ada di dalam tubuhnya, tapi kalau untuk yang orang tua nikmatnya sedikit-sedikit diambil gitu ya Bu ya, dari mulai mata, udah rabun, saya juga masih muda udah rabun Bu, terus dari mulai penciuman, pendengaran gitu. Kadang ngomong sama orang tua nggak sekali 2 kali gitu ya, aduh gergetan. Tapi ya wajar, namanya dibalikin lagi gitu. Itu tandanya bahwa kita manusia umat yang lemah ya Bu ya. Iya, umat yang ya kita ngerasain kayak gitu. Itulah kenapa kita gak punya daya upaya, karena ujung-ujungnya balik lagi kayak gitu. Kalau Allah nggak ngizinin kita bisa denger ya kita nggak bisa denger. Kurang lebih kayak gitu Ibu. Jadi pikirannya diganti zikir.
Ojo mikir, ganti zikir ya Bu ya. Iya. Ya, zikirannya terserah Ibu. Tapi kalau misalnya di sini semua biar kita disayang sama Allah, ya Rahman ya Rahim, terusin aja Bu. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim sampai hati lega gitu. Terus ya kalau mau suci ya Kudus kayak gitu. Dari asmanya Allah dipanggil-panggil terus, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk susah tidur banyak ya Bu ya, tergantung masalah keluarganya nih apa gitu. Ya, terus sama kondisi fisiknya itu bisa dicek juga gitu. Ada lagi Ibu? Ada lagi? Udah ya Bu ya? Gak ada yang mau tanya Bu? Ibu gak ada yang mau cerita Bu? Gantian Bu, pengalaman hidup gitu Bu, gantian. Kok malah ketawa Bu? Cerita dong Bu. Itu ada saudara saya kan meninggal saya tapi namanya dirahasiakan sampai sekarang belum dikasih tahu gimana itu. Maksudnya mau namanya, nama yang dirahasiakan. Orang tuanya nggak dikasih tahu sampai sekarang belum dikasih tahu yang saya begitu. Kalau punya anak meninggal gitu, gimana orang tuanya nggak dikasih tahu, anaknya kan yang hidup gitu stroke sampai. Oh, jadi orang tuanya masih hidup, terus punya anak, anaknya meninggal, ya. Tapi nggak dikasih tahu ke orang tuanya, ya. Kalau itu gini Bu, biasanya kan kita datengin dulu nih. Insya Allah kita harus tahu dari kedua belah pihak ya Bu ya. Dari si keluarga anak ini kenapa nggak mau kasih tahu ke orang tuanya, sama, iya. Iya, tadi dulu. Sama ke orang tuanya ini. Pertama, kalau misalnya anaknya udah meninggal, kalau orang tuanya udah sepuh, mungkin takut, kaget, atau shock gitu ya Bu ya. Ya bisa. Apalagi kalau punya riwayat jantung atau riwayat apa. Jadi mungkin bukannya nggak mau ngasih tahu, tapi ditunda dulu, nantilah lihat kondisinya, apakah dia sehat, apakah dia kuat nerimanya gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya dari sisi ini keluarganya anaknya itu, ya itu tadi mungkin nggak mau ngasih tahu itu ya Bu ya, karena kalau ini kan intern ya Bu ya, pribadi gitu. Jadi nggak bisa saya jelaskan secara umumnya seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Dari sisi orang tuanya kita lihat bagaimana gitu, apakah ada apa hal-hal yang nantinya malah merugikan kalau misalnya disampaikan gitu. Terus dari sisi si cucu-cucunya ini mungkin memang nggak mau ngasih tahu karena orang tuanya ada riwayat sakit atau gimana, kan bisa ya Bu ya. Tapi kalau nggak ada riwayat apa-apa, ya kita nggak tahu konflik keluarganya apa, tapi harusnya dikasih tahu gitu. Iya. Tapi kalau ikatan batinnya kuat Bu, biarpun nggak ini gini, misalnya ibu, jangan ibu deh, misalnya ada ibu A punya anak B gitu ya, B-nya meninggal, tapi ikatan batinnya kuat ya Bu ya, misalnya di rantau gitu ya, atau mungkin jadi TKW gitu, atau jadi apa, di sananya meninggal gitu. Orang tuanya itu biasanya kalau ikatan batinnya kuat, bisa ya tahu atau nyariin anaknya kayak gitu, nanyain terus. Yang kedua bisa datang lewat mimpi gitu ya, ruhnya, kurang lebih seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya Bu ya? Iya. Kalau udah, ibu saya minta tolong itunya dibagiin. Maaf ya Bu. Iya.
Enggak saya. Udah ya Bu ya, udah kebagian semua ya Bu ya. Iya. Mohon maaf sebelumnya, mohon diterima dengan senang hati ya Bu ya. Saya mohon maaf, pasti banyak kekurangannya. Mudah-mudahan berkah, manfaat semuanya, terutama apa-apa yang udah kita lakukan di sini, mudah-mudahan bisa kita jalankan ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu. Mari sama-sama kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikal absar wa huwal latiful khabir. Ya Allah, dengan kelembutan-Mu yang Engkau maha melihat, maka perlihatkan kepada kami ya Allah segala kuasa cinta kasih-Mu kepada seluruh makhluk-Mu ya Allah. Fal-fariqatu farqa, fal-fariqatu farqa, fal-fariqatu farqa. Dan jadikanlah malaikat-malaikat yang Kau tugaskan untuk menjaga dan mendampingi zahir wal batin diri kami, yang dapat membantu kami serta membimbing kami untuk mendapatkan jalan lurus-Mu ya Allah, yang benar-benar lurus berdasarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan berdasarkan apa-apa yang telah Engkau titipkan di muka bumi ini ya Allah. Pedoman kami yaitu Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama dan guru-guru kami tercinta. Ya Allah, bimbing kami ya Allah dalam setiap langkah hidup kami ya Allah, dan dalam setiap detik nafas kehidupan kami ya Allah, karena kami sadar hanya Engkau yang mampu membimbing kami, hanya Engkau yang mampu mengampuni kami, dan hanya Engkau ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami kembali ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang sayang kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang cinta bangsa dan negaranya, anak-anak yang ketika ditinggalkan oleh orang tuanya senantiasa mendoakan dan menghadiahkan kepada orang tuanya. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hanya kepadamu kami menyembah, memohon serta meminta perlindungan. Lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami dari seluruh kezaliman makhluk-Mu ya Allah. Lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami dari hawa nafsu diri kami pribadi ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Qudus ya Haq, ya Qudus ya Haq, ya Qudus ya Haq, ya Qudus ya Haq. Ya Allah, kami yang senantiasa berbuat salah kepadamu ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Kami telah menjalankan apa-apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Kami telah menjalankan mandi taubat, ibu-ibu di sini khususnya ya. Kami telah menjalankan sholat taubat. Kami
kami telah menjalankan amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun kami sadar apa-apa yang dapat kami jalankan hakikatnya hanya karena izin dan kehendak-Mu ya Allah, maka ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami atas rahmat-Mu. Wahai para malaikat yang hadir, yang senantiasa melihat bagaimana tingkah laku kami di muka bumi ini, tuliskanlah, mohonkanlah ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa kami. Mohonkanlah ampunan kepada Tuhan atas segala kesalahan dan kehilafan kami ya Allah. Selayaknya khalifah, seharusnya kami mampu memimpin diri kami sendiri. Kami mampu menjadi panutan dan contoh bagi alam semesta ini ya Allah. Tapi begitu banyak ujian dan rintangan serta cobaan yang harus kami lalui. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan tiada suatu kemelekatan apapun kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rindui kami ya Allah, rindui kami ya Allah. Begitu juga dengan surga yang telah Engkau ciptakan, surga yang telah Engkau janjikan untuk manusia-manusia yang beriman dan berakal sehat. Mudah-mudahan kami semua di sini Engkau ridhoi untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, agar kami dapat berjumpa denganmu dan agar kami dapat kembali kepada sebenar-benarnya zat yang hakiki. Wallahu a'lamu bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih semuanya ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Mbak Linda ingkang sampun kersa ngisi pengaosan ilmu ingkang bermanfaat.